Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmatnya kita dapat bersama-sama mengikuti acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi BPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta SD Negeri Darussulamah tahun 2020. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Nini selaku Kepala Sekolah SD Negeri Darussulamah dan juga rekan-rekan guru lainnya untuk dapat mengikuti acara pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga sambutan, yang keempat paparan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Nur Hayati, Sarjana Pendidikan, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, kami persilakan untuk menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada yang terhormat Ibu Magiswati Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Darussulamah yang kami hormati, puji syukur kami memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kesempatannya sehingga kita dipertemukan di ruang les ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, tak mengalami suatu apa. Selanjutnya Bapak Ibu, pada siang hari ini mari kita ikuti bersama seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Nur Hayati. Semoga acara yang sudah disampaikan tadi bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar dan ke depan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya kira itu sambutan dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Magiswati selaku Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Mengisi acara ini yaitu laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 yang akan disampaikan Ibu Ari Nur Hayati, Sarjana Pendidikan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Guru SD Negeri Darussulamah yang pada kesempatan siang hari ini berada di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD
Tapi sebelumnya, sebelum saya melaporkan atau memaparkan apa yang telah saya susun, izinkan saya berkenalkan diri dulu, karena ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oke. Di sini nama saya adalah Ari Nurhayati, NIK PPK 1986011 2202212021 jabatan guru pertama guru kelas, dan sampai saat ini saya bekerja di unit kerja SD Negeri Darul Kusuman, Kecamatan Serang, Kota Surakarta. Kemudian perkenalan dari saya cukup sampai di sini ya. Nah, untuk judul laporan yang telah saya susun itu adalah pemanfaatan media pembelajaran inovatif berbasis Canva untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 6 di SD Negeri Darul Kusuman. Berikut adalah latar belakang penyusunan laporan yang kami susun, yaitu yang pertama adalah kedudukan hukum P3K sebagai ASN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa ASN itu terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah telah bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional. Undang-undang ini menjadi dasar dalam manajemen ASN yang bertujuan untuk membangun ASN yang memiliki integrasi profesional dan netral, bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Selanjutnya, latar belakangnya adalah orientasi ini. Yang dimaksud orientasi P3K ini adalah suatu kegiatan yang telah dilakukan atau yang memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi pendidikan di wilayah Kota Surakarta, serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang handal dan profesional, sehingga diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai baru yang akan bekerja di lingkungan Surakarta. Itu adalah latar belakang diadakannya orientasi P3K. Kemudian selanjutnya, maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi ini adalah yang pertama adalah maksudnya peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Di sini adalah OBD. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Kemudian tujuan dari orientasi adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN yang pertama, kemudian pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, kemudian pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang untuk pegawai pemerintah P3K yang baru saja diangkat. Kemudian tujuan dari orientasi ini diharapkan mampu untuk para pegawai mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Apa itu berakhlak? Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian untuk waktu dan tempat orientasi ini dilaksanakan pada tanggal angkatan pertama. Jadi orientasi ini untuk Kota Surakarta dilaksanakan 3 tahap. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan saat ini saya adalah angkatan pertama, yaitu dimulai tanggal 3 September sampai dengan 29 September. Kemudian tempat pelaksanaannya yaitu di OPD masing-masing, unit kerja masing-masing, dan di sini saya berada di SD Negeri Darul Kusuman, Surakarta. Kemudian di sini saya akan memaparkan sekilas tentang visi misi Kota Surakarta, di mana visi yaitu adalah mewujudkan visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Di mana misi yang diemban itu ada 7, bisa dibaca. Ya, ada 7 misi yang diemban pemerintah Kota Surakarta untuk pencapaian visi tersebut. Kita langsung. Kemudian untuk manajemen P3K, di sini saya bahas tentang manajemen P3K.
P3K, yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan P3K, penilaian kinerja, kemudian sistem pembagian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin kerja dari P3K, kemudian pengurusan hubungan perjanjian kerja dan pengumuman. Jadi terkait semua hal tentang P3K diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam menjalankan tugas, ASN diharapkan berpedoman pada nilai-nilai dasar atau core value. Budaya kerja berakhlak merupakan nilai dasar yang harus dimiliki dan ditaati oleh setiap ASN. Dengan penerapan budaya kerja tersebut diharapkan akan berdampak pada perbaikan citra publik terhadap ASN. Core value berakhlak itu apa? Dijelaskan sebagai berikut. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Bernya itu adalah berorientasi pelayanan. Di sini ASN dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, kemudian solutif, dapat diandalkan dan melakukan perbaikan tiada henti. Untuk yang kedua A itu adalah akuntabel. Dalam akuntabel ini ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas, menyalahgunakan wewenang jabatan dengan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Kemudian untuk K-nya adalah kompeten. ASN selalu meningkatkan kompetensi diri, mau membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian harmonis. Harmonis di sini adalah ASN menghargai setiap orang, menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sedangkan untuk L itu adalah loyal. ASN memegang teguh Pancasila UUD 1945. Setiap kode NKRI menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara serta menjaga rahasia jabatan negara. Kemudian untuk A yang kedua adalah ada adaptif. Adaptif itu ASN cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi saat ini. Kemudian mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas serta proaktif. Untuk yang terakhir adalah dari berakhlak, profil berakhlak yaitu A. A itu adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini ASN memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, di sini harapannya ASN khususnya P3K dapat menerapkan budaya kerja berakhlak ini dalam menjalankan amanahnya untuk melaksanakan tugas sebagai ASN dengan baik. Berikutnya kita masuk ke unit kerja, yaitu di sini ada profil SDM dan Kusuman. Di sini SDM dan Kusuman itu merupakan regroupingan dari 4 SDM negeri di wilayah Kelurahan dan Kusuman. Mulai tahun 2014-2015 sampai 2015-2016. Di mana 4 SDM negeri tersebut yaitu SDM dan Kusuman 1, SDM dan Kajen, SDM dan Kusuman 2 dan SDM Jombang Kajen. Dan ini adalah profilnya, bisa dilihat di sini. Saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah visi-misi dari SDM dari Kusuman Surakarta, yaitu yang pertama visinya yang pertama terwujud peserta didik, terwujudnya peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Dan misi yang kedua itu ada beberapa, antara lain menanamkan impact melalui pemahaman ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Bisa dilihat ya, itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misi yang kita emban untuk pencapaian visi. Selanjutnya saya lanjutkan. Nah, di sini sebagai guru kita memiliki tupoksi.
Edukasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan akademiknya, pada pasal 13 disebutkan bahwa tugas guru adalah yang pertama merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian setelah merencanakan yaitu melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan tersebut. Berikutnya adalah membimbing dan melatih peserta didik, selanjutnya melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan kerja guru masing-masing. Selanjutnya di sini ini adalah rencana dan hasil kerja kami, khususnya saya, terkait pelaporan hasil orientasi. Di sini saya sebagai guru di bawah naungan OPD Dinas Pendidikan mengambil beberapa isu terkait pembelajaran. Karena kita bekerja di pendidikan, di sini saya mengambil identifikasi isu terkait pembelajaran yang dilakukan selama di kelas. Isu tersebut antara lain saya susun yaitu siswa kurang bersemangat terhadap pelajaran IPAS, terutama sejarah. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang inovatif pada mata pelajaran IPAS yang menarik bagi siswa, sehingga dari itu hasil belajar yang kita dapatkan itu rendah. Itu adalah isu yang saya identifikasi. Kemudian untuk laporan ini saya mengambil isu kurangnya media pembelajaran yang inovatif pada mata pelajaran IPAS yang menarik bagi siswa. Di mana solusi yang saya tawarkan atau yang saya susun adalah pemanfaatan media pembelajaran inovatif berbasis Canva, aplikasi Canva, untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 6 jika sedemikian pengusulan. Karena saat ini saya mau kelas 6, maka untuk pembelajarannya saya ambil di kelas 6. Selanjutnya adalah tahapan rencana kerja. Ada beberapa tahapan dalam rencana kerja yang kami susun. Yang pertama adalah identifikasi isu atau langkah awalnya, yaitu kegiatannya adalah kita atau saya mencari tahu kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa. Di mana tahapannya yang saya lakukan adalah pertama saya membuat angket. Kemudian angket tersebut saya bagikan ke siswa. Setelah siswa menjawabnya, kemudian hasilnya saya kelompokkan sesuai permasalahan yang mirip. Setelah itu, outputnya yaitu mengetahui kesulitan siswa dari angket yang sudah diisi oleh masing-masing siswa ini tadi. Kemudian terkelompokkannya kesulitan belajar siswa untuk ditindaklanjuti. Pada kegiatan ini, nilai core value yang muncul adalah orientasi pelayanan, di mana kita sebagai ASN harus mengetahui, karena kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebagai ASN kita harus melayani masyarakat, di mana masyarakat di sini adalah siswa. Jadi kita harus mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan oleh siswa kita, dan kita harus peka terhadap apa yang menjadi kesulitan siswa. Kemudian yang kedua adalah merencanakan atau merancang aktualisasi. Di sini kegiatannya adalah merancang konten yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran khususnya, dan mencari atau bahkan membuat bahan yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa mencari atau kita membuat. Kemudian tahapannya, pertama saya mengidentifikasi hasil angket kesulitan belajar yang telah kita susun tadi. Kemudian mempertimbangkan konten yang sesuai. Setelah itu menggali ide desain yang akan diterapkan pada media pembelajaran tersebut, serta membuat atau mencari bahan yang akan dijadikan konten. Outputnya terpilihnya kesulitan belajar siswa untuk dijadikan acuan ketika ide desain dan konten video pembelajaran, serta tersedianya bahan konten sesuai dengan kesulitan belajar siswa. Jadi apa yang akan kita masukkan, apa yang akan kita buat menjadi isi dari MP itu kita sesuaikan dengan kesulitan siswa. Nilai core value-nya adalah di sini adalah adaptif dan kompeten. Adaptif adalah sebagai guru kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita kalah dengan
media yang akan saya buat, kemudian membuat media pembelajaran yang inovatif dan menarik. Setelah itu meminta persetujuan mentor pada media pembelajaran yang telah saya buat. Output yang dihasilkan adalah harapannya adalah terjadinya kesepakatan dengan mentor terhadap hal-hal apa saja yang bisa saya pergunakan atau saya masukkan ke dalam media pembelajaran yang akan saya buat. Kemudian saya setelah mendapat kesepakatan, saya membuat pembelajaran yang inovatif tersebut. Selanjutnya, disetujuannya media pembelajaran inovatif berbasis Canva yang telah saya buat. Nilai core value dari kegiatan tersebut adalah adaptif dan kompeten. Berikutnya adalah tahapan melaksanakan aktualisasi. Setelah media pembelajaran itu saya buat, kemudian saya laksanakan yang pertama kegiatannya seperti pembelajaran biasanya. Di sini kegiatannya adalah melaksanakan pembelajaran IPAS karena tadi saya mengambil materi IPAS, dan konten yang saya buat adalah seputar tentang IPAS, khususnya sejarah. Karena di sini siswa saya itu kalau sejarah itu sedikit kurang tertarik. Jadi untuk mensiasatinya saya membuat media pembelajaran ini. Di sini melaksanakan pembelajaran IPAS yang menyenangkan melalui media pembelajaran inovatif berbasis Canva. Tahapannya yaitu yang pertama, seperti pada biasanya, pendidik melakukan kegiatan awal pembelajaran, mulai dari absensi, berdoa, dan seterusnya. Kemudian menampilkan media pembelajaran untuk menyampaikan materi dan kegiatan lain yang melibatkan pembelajaran interaktif dengan siswa melalui MP tersebut. Jadi ini media pembelajaran ini, jadi bisa dimasukkan ke dalam model pembelajaran yang ibu rekan-rekan guru semua gunakan. Ini sebagai medianya untuk penampilan materi, dimasukkan ke dalam model pembelajaran apapun yang dengan semua pilih. Kemudian outputnya apa? Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan awal pembelajaran, kemudian tertampilnya media pembelajaran, dan terlaksananya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan memanfaatkan MP berbasis Canva. Jadi di sini di dalam MP ini yang akan saya susun ini ada kegiatan interaktif. Di dalamnya ada kegiatan interaktif yang memancing siswa untuk saling meningkatkan pemikirannya untuk bisa mengerjakan soal yang ada di sini. Terakhir adalah melakukan evaluasi aktualisasi. Kegiatannya adalah melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran ini. Tahapannya, pendidik melakukan evaluasi dengan menggunakan tautan platform Quizzes. Dan di sini di media yang saya susun ini, saya menggunakan Quizzes paper mode, yaitu Quizzes berbasis kertas. Karena apa? Karena di sini saya memfasilitasi bagi peserta didik yang tidak memiliki handphone. Jadi pembelajarannya tanpa menggunakan handphone meskipun dengan menggunakan Quizzes, di mana linknya telah bisa saya sematkan di MP yang telah saya buat. Jadi kita tinggal mengklik linknya itu, nanti akan kita diarahkan ke platform Quizzes, lalu memilih mode Quizzes paper mode. Kemudian setelah selesai penilaiannya itu, pendidik bisa mengunduh hasil evaluasi dari Quizzes. Jadi kita tidak perlu menilai lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Kita bisa langsung mengetahui berapa anak nilainya berapa, kemudian siapa saja yang terendah, tertinggi, itu ada laporannya nanti. Kemudian setelah itu semua, pendidik beserta siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan. Pendidik mengakhiri pembelajaran, memberikan motivasi kepada siswa, dan tahap terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran terkait penggunaan Canva tersebut atau pembelajaran pada saat hari itu. Output yang diharapkan adalah terlaksananya evaluasi dengan menggunakan Quizzes, terunggahnya hasil evaluasi melalui Quizzes, siswa memahami materi setelah mengikuti pembelajaran yang menyenangkan.
siswa termotivasi dan lebih bersemangat belajar IPAS, terutama sejarah. Nah, itu tadi adalah tahapan pembuatan rencana yang akan saya lakukan. Dan di sini selanjutnya adalah rencana kerja menengah, di mana ini saya susun untuk jangka waktu 5 tahun. Tahun pertama yaitu bisa dilihat di sini. Tahun pertama itu saya membuat media pembelajarannya ini yang menarik dengan menggunakan platform Canva, di mana outputnya terciptanya media pembelajaran IPAS berbasis Canva. Kemudian tahun keduanya yaitu rencana kerja saya adalah mengisi konten materi IPAS lebih interaktif, jadi menambah materi pada media pembelajaran berbasis Canva, menciptakan konten yang bisa menstimulus siswa untuk lebih berinteraktif terhadap pembelajaran. Kemudian outputnya siswa dapat terlibat aktif dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis Canva. Untuk tahun berikutnya yaitu tahun ketiga, yaitu mempercantik tampilan media pembelajaran IPAS berbasis Canva dengan menyesuaikan materi. Jadi bisa disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan ke IPAS untuk materi lain. Outputnya yang diharapkan adalah siswa semakin semangat dalam belajar IPAS ataupun materi-materi lain dengan memanfaatkan Canva tersebut. Kemudian tahun keempat, yaitu kegiatannya adalah menambah fitur-fitur lain di dalam media pembelajaran tersebut. Bisa contohnya adalah game pembelajaran. Kita sematkan linknya di situ biar kegiatannya lebih interaktif lagi. Tidak hanya latihan soal, game pembelajaran seperti platform yang lain selain krisis bisa lewat web, bisa kita sematkan di situ yang lebih variatif agar membangkitkan minat siswa untuk terus belajar dan berlatih pada pembelajaran IPAS berbasis Canva. Di sini outputnya adalah siswa semakin bersemangat dalam belajar IPAS dan berlatih berpikir kritis. Tahapan terakhir dari rencana kerja menengah yang saya susun adalah tahun kelima. Kegiatannya adalah saya mencoba akan mempublikasikan media pembelajaran berbasis Canva ini menjadi sebuah aplikasi pembelajaran berbasis web, di mana nantinya untuk bisa diakses siswa di HP-nya masing-masing. Jadi siswa bisa menggunakan pembelajaran ini di rumah ataupun di sekolah, bisa membukanya di HP-nya masing-masing. Outputnya siswa dapat mengakses pembelajaran melalui web di HP-nya masing-masing. Jadi nanti di sini saya akan mencoba menyebarkan linknya, mengunduh linknya untuk dibagikan ke siswa dalam bentuk tautan web. Kemudian kontribusi terhadap visi dari rencana kerja menengah yang saya susun adalah kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Negeri Darukusuman yang saat itu telah saya sampaikan di depan, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Kita mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital. Nah, berikut ini adalah tampilan yang telah saya susun atau telah saya buat. Ini tampilan awalnya. Kemudian ini adalah menu yang ada di aplikasi tersebut. Jadi nanti ini bisa diklik, lalu menuju link yang dituju. Di sini ada beberapa macam menu. Jadi kita bisa memasukkan apa kegiatan yang akan kita laksanakan di saat hari itu di sini. Jadi kita tidak bingung lagi akan melakukan apa. Kemudian menyanyi bisa langsung kita klik menyanyi, nanti diarahkan ke YouTube yang atau lagu yang sudah kita sematkan di sini dan seterusnya. Kemudian ini adalah dokumentasi dari pengaplikasian MP yang saya buat, yang saya buat di kelas. Dimana siswa antusias sekali ketika diminta untuk maju ke depan menjawab pertanyaan yang saya buat di dalam MP ini. Dan melalui Canva ini juga. Kemudian di sini adalah tampilan penggunaan alat evaluasi krisis berbasis kertas, di mana masing-masing siswa nanti akan mendapatkan satu barcode atau QR code yang akan saya scan untuk menampilkan jawaban mereka. Jadi
sudah kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagai ASN P3K di lingkungan OPD harus mampu memahami tupoksi dan fungsi ASN P3K serta menerapkan nilai dan etika di lingkungan OPD masing-masing. Di tengah berbagai perubahan yang besar terjadi saat ini, mendorong ASN maupun organisasi birokrasi dapat bergerak cepat guna mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi. Dengan berlandaskan nilai-nilai dasar atau core value berakhlak yang kepanjangannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, diharapkan mampu menjadi kekuatan atau inspirasi bagi seluruh ASN untuk tumbuh maju dan berkembang seirama dengan perubahan dan perkembangan tersebut. Implementasi nilai-nilai dasar tersebut hendaknya dilakukan dengan baik dan arah untuk menunjang hadirnya produktivitas disiplin, loyalitas, moral, dan budaya kerja dalam OPD masing-masing. Atas dasar itu, sebagai guru, bagian dari ASN P3K di lingkungan OPD Pendidikan Surakarta harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar dalam tugasnya melayani masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah siswa. Salah satunya, guru hendaknya mampu dan menyadari berbagai faktor yang mempengaruhi minat siswa untuk belajar sebagai perwujudan penerapan salah satu nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan. Untuk itu, guru harus dapat menyesuaikan diri situasi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan intelektual dan moral peserta didik. Guru harus mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pemanfaatan TK. Dalam proses pembelajarannya, hal ini juga merupakan perwujudan penerapan nilai dasar, kompeten, dan adaptif. Demikian tadi pemaparan hasil laporan saya terkait orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Ari sudah selesai menyampaikan paparan mengenai hasil laporan beliau mengenai media pembelajaran berbasis Canva untuk mata pelajaran IPAS. Maka Bapak Ibu berkesempatan bertanya dalam sesi tanya jawab kali ini. Monggo siapa yang akan bertanya, aku persilakan. Oh iya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan, Bu Hari, singkat saja nih. Tadi Anda mengatakan bahwa aplikasi yang digunakan itu adalah Canva. Nah, ini kenapa kok latar belakang atau motivasi terbesar dengan menggunakan Canva itu apa? Padahal aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lainnya mungkin yang lebih mudah atau lebih ringan digunakan siswa juga banyak. Karena itu Pak Bu lain. Terima kasih. Nanti saya coba menjawab. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Ari terkait mengapa aplikasi saya menggunakan kok memilih Canva ini sebagai media pembelajaran. Karena yang pertama, media Canva ini itu bisa kita gunakan dengan dua cara. Jadi saya lebih senangnya karena bisa kita menyusunnya itu tidak hanya di laptop, tapi bisa di HP. Itu yang pertama. Karena apa? Karena media Canva ini tercipta dua versi download atau versi unduhan ya. Kemudian yang kedua adalah versi web. Jadi kita di HP bisa mendownload aplikasinya. Kemudian misalkan kita di laptop, kita gunakan webnya. Dan semuanya itu mulai. Jadi ketika kita melakukan perubahan di sini, nanti di webnya juga akan berubah. Jadi itu fleksibel. Jadi kita mempunyai waktu fleksibel, tidak harus menggunakan laptop kita bawa kemana-mana untuk menciptakan media pembelajaran ini. Kita bisa ketika duduk dimanapun kita bisa sambil mengedit atau membuat media pembelajaran itu dimanapun berada. Terus yang kedua, di Canva ini kita disuguhkan banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan kita sebagai guru untuk mencari template-template yang berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita buat. Jadi misalkan kita mau pembelajaran bahasa Indonesia, tinggal kita ketik materi
tinggal menyesuaikan. Misalkan materi presentasi peredaran darah seperti itu, kita tulis saja presentasi peredaran darah. Nanti sudah ada template-nya tentang materi-materi yang disajikan tentang peredaran darah seperti itu. Kemudian selain itu juga misalkan kita ingin membuat lembar kegiatan pembelajaran siswa, kita tinggal mencarinya saja di situ karena sudah banyak sekali template atau yang bisa kita unduh di situ, baik matematika ataupun yang lainnya, sehingga di situ tampilan-tampilan yang disajikan juga menarik, bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar karena tertarik dengan desain-desain yang ada di situ. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi ini bisa kita untuk menjadi sebuah web. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nantinya ini bisa kita unduh dan bisa diakses siswa di HP-nya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan ini. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya terkait paparan yang disampaikan oleh Bu Ari. Kami silakan. Tidak ada. Apabila sudah cukup, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Jangan mohon undur diri apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.